Saudara, salam jumpa kembali saudara. Kali ini saya ingin sharing tentang konsep beragama yang kurang tepat. Artinya agama tentu sudah tepat, cuman hanya para umat kurang mencermati dari makna ritual yang dilakukan. Padahal sudah sangat jelas para ahli-ahli agama itu menerjemahkan, menafsirkan maksud dan tujuan dari setiap ritual yang akan dilakukan. Namun kenyataannya ritual hanya sebatas ritual, kurang mencermati ketika melaksanakan ritualnya, sehingga dalam melaksanakan ritual ataupun setelah melaksanakan ritual tidak mengerti apa yang didapat setelah melaksanakan ritual itu. Inilah yang sebetulnya menjadi banyak gagal paham dalam agama, karena umatnya kurang cermat dalam setiap pelaksanaan ritualnya. Jadi ilmu agama itu bukan sekedar hanya tata cara dalam berritual, aturan dalam berritual, tempat, waktu, bacaannya, ataupun tentang hukum-hukum halal haram, atau tentang surga dan neraka, atau tentang wajib itu sudah. Bukan masalah itu. Saya rasa masalah itu semuanya juga telah memahami, sangat memahami. Umatnya pasti sangat memahami. Namun dari ritual itu, semua itu adalah apa yang didapat setelah melaksanakan, menghindari atau melaksanakan ritual agama, lalu menghindari tentang hukum-hukum haram atau mengetahui wajib dan sunnah. Apa yang kita dapat? Inilah yang kurang dicermati oleh kita sebagai umatnya. Jadi memang agak sulit, agak susah untuk mencermati sampai dengan betul-betul mendapatkan hakikatnya dari suatu ritual, karena ritual ini bukan sesuatu hal yang tampak nyata hasilnya bukan sesuatu hal tampak nyata, tetapi sesuatu hal di dalam rasa atau dalam perubahan dalam diri yang terjadi, bukan di dalam kita mendapatkan sesuatu atau kita mendapatkan berkah apapun yang merupakan dari duniawi. Bukan. Maksud dan tujuan ritual adalah agar kita mampu merasakan keberadaan Tuhan setiap saat, mampu kita berkomunikasi dengan Tuhan secara dua arah. Artinya ada tanya, ada jawab, ada jawab, ada tanya. Itu kan hukumnya berkomunikasi sudah seperti itu, tidak hanya komunikasi satu arah. Artinya kita hanya berdoa, bersyukur, kita tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sendiri terhadap kita, atau terlebih baik terhadap lingkungan kita. Itulah saudara,
Apa saya ingin sharing, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Karena saya ingin mengajak, mari kita mencermati setiap ritual yang kita lakukan. Bukan hanya pelaksanaan ritual saja, aturan ritual saja, bacaan ritualnya saja, bukan. Tapi apa yang didapatkan ketika ritual dan setelah melaksanakan ritual. Baik, mungkin dari awal, dari rukun Islam. Dari rukun Islam kita tahu bahwa rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Membaca syahadat. Syahadat artinya adalah penyaksian kita bahwa kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya satu, atau kita bersaksi bahwa Tuhan itu Maha Pencipta kita. Kesaksian inilah yang sebetulnya harus kita cermati di awal, karena hukumnya bersaksi itu adalah kita melihat sendiri, menyaksikan sendiri, mengalami sendiri. Sedangkan bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau secara logika? Tapi kenyataannya di dalam setiap ciptaan Tuhan itu ada kekuasaan Tuhan di dalamnya. Di setiap, baik di benda, di binatang, di tumbuhan, apalagi di dalam diri kita manusia, itu ada kekuasaan Tuhan. Nah, ini kalau kita cermati, kita bisa merasakan kekuasaan itu ada di dalam diri kita. Jadi bukan kita harus merasakan Tuhan, melihat Tuhan atau menyaksikan Tuhan, bukan itu. Tapi kita mengakui keberadaannya. Tapi kalau seandainya mengakui hanya secara lisan, artinya belum pernah kita merasakan, mengalami pengakuan atau mengalami penyaksian itu, kita akan merasa akan sangat tipis, kepercayaan itu akan sangat tipis, sehingga kita mudah terbelokkan keimanan kita kepada yang lain selain Tuhan. Contohnya saja begini, ini sama sesuatu hal yang goib ya, artinya apalagi Tuhan yang maha goib, maha hidup, maha agung, maha goib, maha besar. Itulah Tuhan. Contohnya kita saja bisa merasakan, artinya kepada sesuatu hal yang goib, kalau ada sesuatu makhluk yang tidak bagus di sekitar kita, kadang-kadang bulu-bulu kita merinding, tangan kita merinding, itu dari makhluk goib, tapi artinya yang tidak terlihat. Nah, kenapa dengan Tuhan? Bukan artinya menyamakan Tuhan dengan makhluk goib, malah justru harusnya kan lebih. Ketika kita menyebut namanya saja harusnya sudah terasakan di dalam dada kehadirannya, bukan kehadirannya, penyaksiannya. Iya, kehadirannya, keberadaannya di dalam dada ini sudah terasakan. Itu dalam penyaksian sih, dalam syahadat.
Kalau sudah salah dalam syahadat, tidak merasakan apapun dalam syahadat, tidak menyaksikan apapun dalam syahadat, kelanjutannya dalam salat, puasa, zakat, haji, bagaimana mau berritual dengan benar? Jadi mungkin kita terlalu terpatok pada aturan bacaan, tempat, atau tata cara, dan semuanya mengenai syariat. Sebetulnya tidak melakukan syariat. Kalau kita sudah terdekati, menyebut namanya saja sudah hadir beliau. Sekarang yang kedua mungkin tentang salat. Salat itu adalah intinya menghadap Tuhan, menghadap Sang Pencipta. Tapi banyak dari kita ini ketika salat, pikiran kita melayang. Pikiran kita melayang entah kemana. Misal, pikiran kita ke hutang. Kita punya hutang sama si Anu. Hati kita pun terbawa was-was. Oh iya, terbawa gak enak. Padahal kita sedang menghadap Tuhan. Sebetulnya, jangankan menghadap Tuhan. Bila kita menghadap seorang direktur, seorang atasan kita atau bos kita, itu mungkin ada rasa sungkan, ada rasa malu atau segan atau sayang juga, rasa kasih, atau malah benci ketika dipanggil bos. Kita menghadap bos karena ada sesuatu kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita di tempat kerja. Rasanya ada sesuatu yang tidak enak, mengganyang atau kebencian di dalam hati, misalkan demikian. Itu menghadap bos, menghadap atasan kita, menghadap direktur kita. Terus mengapa menghadap Tuhan tidak ada rasa? Karena itulah, di dalam penyaksiannya saya sudah salah dalam bersyahadat. Kita tidak merasakan ketika salat pun demikian. Mungkin dalam pikiran kita bisa dipikir-pikir, ada gambaran Ka'bah di dalam otak kita, atau pikiran kita seperti menghadap seseorang yang duduk di singgasana yang besar, atau sesuatu yang besar, yang agung, dan bukan seperti itu. Karena itulah hasil akal pikir sendiri, adalah imajinasi. Tuhan bukan imajinasi, Tuhan itu nyata ada dan terasa, sangat terasa keberadaannya tentunya. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan keberadaannya, artinya dalam penyaksian, dalam bersyahadat, kita belum mampu kita bersyahadat. Karena memang syahadat ini adalah suatu saksi ya. Yang kita mampu merasakan keberadaannya, bukan hanya ucapan, bukan hanya kita disuruh, jadi kamu percaya sama Tuhan itu ada. Itu kan merupakan suatu doktrin, itu dogma. Tidak, itu akan begitu, tapi itu akan tipis keimanannya. Jika keimanan tipis, ya
apapun juga akan mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan agama yang salah. Agama sungguh mutlak atas suatu hal kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil pikiran manusia. Oleh karena itu juga para nabi tidak ada guru seorang manusia, karena ya datangnya dari Tuhan langsung. Itulah komunikasi yang nabi itu, komunikasi dua arah antara beliau dengan Tuhan. Artinya komunikasi bukan secara verbal mungkin, secara manusia biasa mungkin tidak seperti itu. Karena kalau kita mengerti Tuhan itu berbicara melalui mulut kita, berbicara melalui hidung kita, berbicara melalui telinga kita, berbicara melalui penglihatan kita, berbicara melalui pikiran kita, melalui rasa kita, melalui seluruh rasa diri yang ada dalam diri kita ini. Kalau kita sudah mampu berkomunikasi, Tuhan akan berbicara melalui seluruh panca indera kita. Namun itulah syarat untuk dapat mampu berkomunikasi. Ya, beritulah yang benar. Artinya bukan hanya tata cara, tapi apa yang didapatkan setelah ritual dan dalam beritual itu dilakukan, apa yang didapatkan. Jangan setelah ritual kita tidak mendapatkan apapun. Hanya ketenangan. Artinya ketenangan bisa saja dari sudah tenang kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, bisanya di situ. Ya, kan itu. Jadi intinya sebetulnya kalau kita mencermati ritual kita yang telah ditafsirkan, dijelaskan oleh para ahli, tokoh-tokoh agama kita tinggal melaksanakannya, mencari di dalam situ. Inilah yang kurang kita cermati. Jadi untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus berritual secara hakikat, beragama itu secara hakikat, bukan hanya sekedar syariat. Kalau syariat ya itu tadi, secara aturan, tempat, waktu, itu syariat. Kita harus melangkah, karena ibadah syariat itu adalah ibadah anak-anak lah, ibadah yang ibadah anak-anak, karena tidak mendapatkan apa-apa. Dilakukan itu, tidak membangun suatu hal keadaan yang lebih baik di dalam diri, kecuali pengertian dari pengetahuan baik dan buruk, yaitu bisa dilakukan atau dihindari dengan jaga image. Kalau kita begini kan jelek, kita kan orang Islam,
bukan begitu. Itu masih, artinya masih bisa ingkar. Tapi kalau kita memang betul-betul sudah mengerti, sudah terdekati lah, sudah terdekati oleh Tuhan, itu sama sekali tidak ada keinginan atau rasa hal-hal yang jelek. Keinginan kita selalu hal-hal yang positif dan baik. Karena kalau kita menyadari, menginsafi keberadaan Tuhan, kalau kita telah menginsafi, menyadari keberadaan Tuhan, itu kita tidak akan bisa lepas. Artinya tidak akan bisa lepas dari pengawasan diri. Kita menyadari bahwa beliau itu, bahwa Tuhan itu mengawasi kita setiap saat, setiap detik. Kita selalu diawasi. Karena hidup kita sebetulnya selalu hidup bersama dengan Tuhan. Artinya bukan Tuhan, tapi kekuasaan Tuhan. Nah, kekuasaan Tuhan ini adalah sesuatu zat yang suci, yang selalu menyertai kita, yang mengontrol kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dari penyaksian atau syahadat, kita sudah ini kan ke salat. Salat pun demikian, kalau seandainya tidak mampu menghadap, tidak bisa menghadap, tidak merasakan keberadaannya, tidak merasakan kita berhadapan dengan dirinya, apa bedanya dengan nyanyi, bernyanyi? Sama. Atau mungkin bernyanyi lebih bagus, karena ada rasa rindu, rasa kecewa. Kalau nyanyi kan biasanya begitu, rindu, kecewa, patah hati. Tapi gini persoalan, itulah kegagalan kita memahami setiap ritual yang sedang dilakukan maupun setelah melakukan ritual, apa yang didapat. Puasa sekarang, kalau memang betul-betul kita hendak mengejar hakikat agama dan hakikat, berpuasa pun harus puasa hakikat. Artinya tidak hanya menunda makan dan minum. Puasa itu tujuan utamanya adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada selain itu. Itu yang utama dan lebih utama dari pada saat-saat yang dilakukan setiap saat, setiap waktu salat. Karena itu suatu anugerah pemberian Tuhan yang tidak setiap saat sholat kita dapatkan. Lailatul Qadar itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, bahwa segala apa yang buruk atau negatif dalam diri kita sebagai sifatnya manusia, seperti iri, dengki, gampang marah, pendendam, atau suka mencuri, suka korupsi,
tukang bohong, itulah Lailatul Qadar itu dihilangkan, dibersihkan, dihilangkan dari dalam dada kita. Tidak ada sama sekali pemikiran atau rasa keinginan yang seperti hal yang itu. Sehingga manusia akan kembali menjadi fitrahnya manusia, yaitu mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Baik sesama, baik terhadap barang, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Itu fitrahnya manusia. Yang sesungguh, yang kita bisa melihat pada saat kita bayi itu hanya mengerti bahasa kasih sayang. Karena bayi sama bayi dari gak agama apa-apa disatukan dengan tidak pernah bertengkar, berebut atau karena itulah fitrahnya manusia sebetulnya, rasa kasih sayang itu. Lantas kita memilih zakat. Zakat ini bukan tentang harta benda yang kita keluarkan. Zakat kebanyakan yang kita lakukan adalah kita melakukan zakat setelah melakukan puasa Ramadan. Kalau kita berzakat diniatkan pula, artinya itu kalau sudah niat berarti ada pamrih, walaupun misalkan tidak kita ikhlas, bukan ikhlas, artinya kita ridho lah, bukan ikhlas. Kalau ikhlas lain lagi, salah. Kita ridho melepaskan apa yang kita berikan. Jadi zakat itu adalah memberikan sesuatu yang ada pada diri kita dengan ikhlas. Ikhlas itu tanpa ada pamrih atau rasa atau ada kepikiran apa. Misalkan begini, kita memberi uang pada seorang pemuda misalnya 50.000, harapan kita uang itu ya untuk hal yang gunakan yang baik lah, itu harapan kita, itu pamrih kita. Kenyataannya misalnya uang itu dipakai mabuk, judi, kita merasa menyesal memberikan hal itu kan. Itu begitu saja sudah merasakan adanya ketidakikhlasan. Sampai jadi artinya begini, ikhlas itu tidak ada rasa apapun. Kita memberikan sesuatu, terserah mau dia pakai apapun, silakan. Kita keluarkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita berzakat. Zakat itu bisa senyum dan harta, bisa senyum, bisa omongan atau bisa apalah, tidak sebatas harta benda, tidak. Jadi zakat itu ya sesuatu hal yang harus kita ikhlaskan, walaupun misalnya kita sangat sayang pada sesuatu. Nah inilah yang namanya belajar melepaskan apa yang kita miliki, kita rasa sayangi. Zakat itu kalau apa yang kita tidak butuhkan ya semacam baju bekas, sendal bekas, atau
atau uang sisa itu bukan zakat, karena itu bukan karena kita tidak perlukan hal nilainya tidak setinggi zakat, hanya sebatas bantuan saja itu zakat. Lantas haji, berhaji itu bukan sekedar napak tilas. Di sana kita melakukan apa-apa yang dilakukan dahulu kala oleh para pendahulu kita. Bukan itu. Tapi di sana memang ditunjuk, diistimewakan di suatu tempat, yaitu di Mekah. Sangat mudah untuk merasakan keberadaannya, sehingga kalau misalkan sini belum bisa mampu menyaksikan keberadaan Tuhan atau belum bisa, padahal sebetulnya Tuhan ada di mana-mana, tidak ada, bukan hanya ada di Makkah, bukan. Cuman untuk memperkuat atau menambah keyakinan. Makanya bagi yang mampu, namun bagi yang tidak mampu ya cobalah belajar bersaksi. Dimanapun juga selalu ada Tuhan. Jadi haji itu agar kita lebih tawaju. Pas pulang dari haji itu diharapkan kita lebih tawaju, lebih mengerti, manusia, mengerti apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan. Tuhan itu sebetulnya sangat mudah dirasakan keberadaannya. Tuhan itu logis, sangat logis. Jadi tidak ujug-ujug mereka, pasti ada sesuatu antaranya baru terjadi. Jadi bukan, walaupun bisa menciptakan mereka keajaiban, bukan kehendaknya tentunya, bukan kehendak kita, bukan kehendaknya. Jadi kalau logis artinya kan kita harusnya mampu merasakan keberadaannya. Ya karena itu tadi saya bilang, kita ke tempat gelap aja merasa takut kalau ada makhluknya, atau merasa merinding, atau merasa itu makhluk goib ya. Artinya saya bukan, sekali lagi bukan menyamakan dengan makhluk goib, itu makhluk terendah. Terendah saja yang bisa kita rasakan, apalagi yang mati, yang maha besar, yang maha agung. Harusnya kita lebih mampu merasakan. Ketika kita bertawajuh pada Tuhan, betul-betul dengan khusyuk, atau ya dengan khusyuk,
kita tidak mampu menghadap langsung atau menghampirinya. Tapi ketika kita khusyuk, kawal, Tuhan akan menghampiri kita. Ketika Tuhan menghampiri kita, itu ada satu rasa bahagia, indah, rasa takjub yang serentak datang dalam diri kita. Itu kita lagi zikir dengan khusyuk, tiba-tiba rasa itu muncul, rasa bahagia, rasa takjub, rasa indah itu hadir, datang. Itulah kalau kita tersentuh, saya bilang itu sentuhan ilahi. Kita tersentuh olehnya, disentuh olehnya. Coba bayangkan ketika bahagia, indah, dan takjub itu datang bersamaan ke dalam diri kita, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Kita hanya mampu menangis dan hanya bisa mengucap, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu akan terasa, kebahagiaan itu, keindahan itu, kekaguman itu, ketakjuban itu akan dirasakan. Beda sekali dengan keindahan yang dari alam dunia ini. Keindahan misalnya alam pegunungan yang indah, alam lautan yang indah, itu sangat beda. Atau apa yang namanya kebahagiaan di dunia ini. Bahagia kalau bisa bersanding dengan pacar, kekasih, sebatas itu paling bahagia mungkin. Atau punya duit, bahagia kan? Saya rasa itu kesenangan. Saya rasa tidak ada yang bahagia yang sangat besar dan sangat dalam. Kesenangan mungkin ya, banyak orang tiba-tiba menangis, dikasih uang tiba-tiba 10 juta, jangan 10 juta, 1 juta, sujud-sujud, menangis, merasa itu bahagia. Bukan seperti itu. Kebahagiaan pada Tuhan itu kebahagiaan terdekati Tuhan atau tersentuh oleh kekuasaan ilahi, itu bukan seperti itu. Lebih dari itu. Itu tidak ada apa-apanya. Kekaguman kita kepada idola, artis, kekaguman kita kepada tokoh politikus, kepada kiai, kepada ustadz, kekaguman kita kepada beliau-beliau, tidak setakjub, sekagum kita kepada Tuhan. Bayangkan saja, sama artis saja kita bisa teriak histeris, teriak-teriak. Tokoh politik juga demikian, kiai juga mungkin demikian, histeris. Bayangkan kalau kita terjangkit dengan Tuhan. Nah inilah yang perlu dirasakan, keberadaannya itu, sehingga kita melaksanakan ritual apapun, itu kita betul-betul merasakan keberadaannya, merasakan kehadirannya.
itu dalam berritual. Setelah berritual, kita pun setiap saat seolah-olah merasa hidup berdampingan dengan kekuasaannya, bukan Tuhan, dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan yang itu sangat sangat agung dan mulia. Sungguh memang sangat bagi yang belum merasakan rasa itu, rasa kehadirannya, keberadaannya itu memang agak sulit. Jadi memang harus diawali dengan syahadat yang benar, sehingga betul-betul menyaksikan menyaksikan keberadaannya, menyaksikan kehadirannya setiap saat. Itulah mengapa saya katakan konsep beragama. Konsep beragama yang salah, bukan agama yang salah. Konsep umat yang salah dalam beragama, karena kita tidak mencermati apa yang didapat setelah melakukan ritual dan apa yang didapat ketika melakukan ritual itu. Sehingga perkembangan secara spiritual itu pun pengalamannya pasti sangat istimewa. Demikian saudara, mungkin saya sudahi dulu sharing saya. Semoga sharing ini semoga sharing saya ini berguna untuk lebih kita mendalami agama, mencermati lagi agama yang benar, yang baik. Karena agama bukan cerita, bukan dongeng. Agama itu suatu langkah nyata. Di dalam setiap gerakan agama, setiap ritual gerakan agama, itu ada terisi kekuasaan Tuhan yang sangat suci, agung dan mulia. Tapi kalau kita tidak merasakannya, sama aja dengan ritualnya anak-anak. Oleh karena itu juga memang kalau kita cermati para tokoh-tokoh agama sekarang ini lebih banyak kepada tata cara aturan wajib dan halal, haram, wajib dan sunnah, halal dan haram, membahas tentang itu. Apakah saya tidak mengerti juga apakah belum bisa melangkah, artinya menjadi ritual agama yang hakikat atau hanya tingkat syariat. Kalau tingkat syariat ya pantas saja, karena apa? Semacam anak-anak, kalau kita kasih mainan, kita akan pamer pada teman-teman kita. Nah, inilah merasa bangga, merasa itulah anak-anak. Jadi bila kita beragama itu dengan baik dan benar, agar hidup kita di dunia tidak percuma, beragama kita juga tidak percuma, karena bukan ritual. Sekali lagi, agama itu bukan ritual. Ritual adalah jalan menuju Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu sendiri. Jadi agama itu adalah jalan menuju Tuhan. Ritual itu jalan menuju Tuhan. Jadi orang yang beragama juga belum tentu bertuhan.
Kalau dia melakukan ritual terus begitu juga belum tentu bertuhan. Kan sudah banyak contoh. Rajin sholat, pandai ilmu agama, maksiat tetap, korupsi tetap, menipu, berbohong tetap. Karena itu, pandai ilmu agama belum tentu dia bertuhan. Orang yang mengerti Tuhan itu akan sangat tawaju, tidak akan pernah sombong akan kemampuannya, akan kedekatannya, maksudnya bukan kemampuan, kedekatannya. Karena dia akan sibuk berbicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan sama manusia lagi, ya mungkin sebatas duniawi kita bisa berusaha, tapi kita juga lebih banyak berbicara dengan Tuhan. Mungkin saudara ampun, kali ini sering saya hanya itu yang saya bisa sampaikan, saya sharingkan, karena saya tidak bermaksud apapun dalam hal ini, hanya bermaksud sharing. Kalau memang berguna dan bermanfaat, silakan dicermati. Tapi kalau memang tidak berguna dan bermanfaat, ya anggap saja hiburan. Jadi jangan dahulu apa yang saya utarakan ini dipercayai oleh saudara-saudara semua. Tapi carilah dulu kenyataannya. Karena semua teori, semua itu kita sudah muak, sudah banyak tentang agama, apalagi dari Majapahit sudah banyak macam-macam juga. Tinggal kita kenyataannya saja, prakteknya gitu bagaimana dalam beragama. Semoga konsep kita ke depan bisa berubah. Awalnya dengan bersyarat penyaksian kita yang benar, yang betul-betul kita dapat menyaksikan, sehingga salat kita baik, betul-betul menghadap, sehingga puasa kita pun dapatkan Lailatul Qadar untuk kesucian hati kita, sehingga zakat pun kita dapat memberikan sesuatu hal dengan keikhlasan, melepaskan apa yang kita sayangi, apa yang melekat di dalam hati, dalam pikiran, itu kita bisa lepaskan dengan ikhlas dan berhaji untuk menambah keyakinan kita bahwa betul-betul kuasanya itu sungguh agung dan maha besar. Demikian saudara, saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.